Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Kan kemarin kan sudah tentang pangkat dan akar. Sekarang kita akan belajar tentang logaritma. Oke. Pertama, apa sih logaritma itu? Logaritma itu ialah inverse atau lawan, atau biasa juga disebut kebalikan dari pangkat. Nah, jadi pangkat yang telah kita pelajari kemarin itu lawannya itu ialah logaritma. Misalkan kita punya sebuah bentuk logaritma, yaitu kita akan menghubungkan bentuk logaritma dengan bentuk pangkat yang kita sudah pelajari kemarin. Jadi jika misalkan kita punya bentuk logaritma, jika A log, perhatikan cara penulisan hanya agak sedikit di kiri atas, kemudian log B, jika A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. Nah, ini menjadi sebuah catatan penting kita nanti selama kita belajar tentang logaritma. Misalkan di sini saya punya dua log. Jika 2 log 8 sama dengan 3, misalkan 2 ini A, 8 ini B, dan 3 ini C, maka 2 pangkat 3 itu harus sama dengan 8, dan benar 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, ini dia memenuhi kaedah di atas. Nah, ini 2 ini A, 8 ini B, dan 3 ini C. Nah, jadi bentuknya berubah menjadi 2 A pangkat C, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari. Yang dimaksud dengan inverse dari sebuah pangkat ini seperti ini, dimana sudah kita ketahui sebelumnya bahwa A ini adalah bilangan pokok, B itu adalah numerus. Ini kita fokusnya di sini dalam mendefinisikan A itu apa, B itu apa, C itu apa, kita fokusnya di sini. Dan C itu adalah hasil logaritma. Kemudian seperti biasa nanti ada beberapa sifat logaritma. Nah, yang pertama, log 1 itu hasilnya 0. Nah, kemudian yang kedua, log 10 itu hasilnya 1. Log 10 hasilnya 1. Kemudian jika kita mempunyai bentuknya seperti ini, A log B dikali C, maka ini hasilnya akan menjadi A log B tambah A log C. Nah, seperti pangkat sebelumnya, dia akan menjadi penjumlahan jika operasinya perkalian. Kemudian yang keempat, misalkan kita punya A log
B per C, maka ini akan menjadi A log B kurang A log C. Nah, kemarin pangkat juga seperti itu. Jika dia operasinya pembagian atau dalam bentuk pecahan, maka pengerjaannya dengan cara dengan operasi pengurangan. Kemudian sifat berikut, sekarang kita punya A log B dipangkatkan sesuatu itu atau N, A log B dipangkatkan N, maka hasilnya itu adalah N kali A log B. Jadi analoginya itu N yang ini dia turun, dia pindah ke depan. Berikut, misalkan kita punya A log B, maka ini bisa kita operasikan dengan menjadi B log B per P log A. Nah, ini nanti kita lihat kenapa sampai begini, nanti kita lihat di penerapannya. Kemudian yang berikut, misalkan kita punya A log B masih sama, maka ini kita bisa jadikan dia sebagai 1 per B log A. Oke, kita hapus ini dulu. Nanti kita akan lihat beberapa contoh soal terkait dengan logaritma. Baik. Sifat berikut yang ke-8. Jika kita punya A log B dikali B log C, maka ini bisa kita operasikan menjadi A log C. Oke. Kemudian berikut, misalkan kita punya A dipangkatkan A log B, nah bentuknya seperti ini. A dipangkatkan A log B, maka hasilnya itu adalah B. Kemudian berikut A pangkat N, ya. Misalkan kita punya A dipangkatkan N log. Jadi A ini dia di atas, di kiri atas ya, seperti yang awal-awal ini masih seperti itu. Log B pangkat M, maka ini hasilnya itu M per N dikali A log B. Jadi M dan N ini mereka pindah ke depan, dan M menjadi pembilang dan N menjadi penyebut. Ini nanti akan banyak sekali kita pakai. Dan kemudian misalkan kita punya A log A, maka hasilnya 1. Kemudian misalkan kita punya A pangkat M dipangkatkan A pangkat N log. A pangkat N juga kecil ya. Pangkatkan A pangkat N log B, maka hasilnya itu adalah B pangkat M per N. Nah, kira-kira ini adalah 12 sifat. Tapi tidak perlu kita menghafalkan semuanya. Nanti kita pahami saja cara kerjanya, nanti mudah.
nanti jadinya mudah. Oke, kita lihat beberapa contoh soal di sini. Nah, dengan menggunakan sifat ini, logaritma yang sudah dituliskan ini, maka kita akan menentukan beberapa nilai logaritma. Misalkan contoh yang pertama, 3 log 375 kurang 3 pangkat 3 log 5. Nah, bagaimana cara jawabnya? Perhatikan, ini kan operasinya pengurangan ya, berarti kita bisa membuatnya dengan menggunakan sifat yang keempat. Berarti pertama kita pecah yang sebelah ini dulu, yang 3 pangkat 3 log 5. Ini bisa kita buat kita kembalikan ke bentuk sifat ke 5. Jadi awalnya itu ini bentuknya, ini kan pertama kita tuliskan dari kiri ke kanan. Nah, untuk yang ini bentuknya dari kanan ke kiri ya. Ya, dari kanan ke kiri, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi 3 log 375 dikurangi 3 log 5 pangkat 3. Yang ini n, ini sebagai n, dia pindah dari ini seperti ini, dari kanan ke kiri. Oke, kita operasikan dulu. 3 log 375 dikurangi 3 log 5 pangkat 3 ialah 125. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk seperti yang keempat. Nah, sekarang kita operasikan sesuai sifat. Kalau ini dari kanan ke kiri, nah kita buat sehingga dia menjadi bentuk sifat keempat. Berarti ini jadinya itu 3 log 375 per 125. Nah, ini bisa kita sederhanakan, yaitu 3 log 375 dibagi 125 adalah 3. Oke. Nah, sekarang 3 log 3, kita lihat sifat yang nomor 11. Ketika A log A hasilnya 1, berarti 3 log 3 juga hasilnya pasti 1. Karena antara bilangan pokoknya dan numerusnya sama, bilangan pokok 3 numerus 3, maka hasil logaritmanya itu adalah 1.